Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu menyajikan tayangan yang penuh edukasi dan selalu menambah wawasan baru buat kita. Teman-teman, di video yang lalu kita telah bahas tentang betapa Arab Saudi begitu gencarnya membangun negaranya sehingga Arab Saudi sekarang menjadi negara yang sangat maju. Meski pembangunan yang dilakukan itu banyak mengundang reaksi dari para ulama dan juga umat Islam dunia, dikarenakan pembangunan yang dilakukan itu tidak menghiraukan larangan yang telah dipercaya oleh rakyat Arab Saudi, yaitu bagaimana tempat yang dihindari oleh Rasulullah SAW tetapi sekarang justru dibangun oleh otoritas pemerintah Arab Saudi yang dikomandoi oleh Muhammad bin Salman sendiri, yang mana nantinya Muhammad bin Salman ini akan melanjutkan tahta dan kekuasaan di kerajaan Arab Saudi. Pembahasan di video yang lalu memang mengarah kepada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pangeran Muhammad bin Salman, yaitu agar Arab Saudi ini bisa stabil perekonomiannya dan bisa stabil dalam memakmurkan rakyatnya. Meski pembangunan yang mereka lakukan itu bisa membuat kita tercengang, dikarenakan wajah Arab sekarang ini begitu berbeda, sangat modern dan begitu kebarat-baratan. Astagfirullahaladzim. Padahal, sebagaimana kita ketahui, Arab Saudi itu dari dulu tidak pernah membuat kebijakan-kebijakan yang melanggar ajaran agama Islam. Sehingga kita pun bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Muhammad bin Salman ini begitu nekat dan beraninya menerapkan kebijakan yang justru bertentangan dengan syariat Islam sendiri. Untuk itu sekarang akan kita bahas sisi gelap daripada Muhammad bin Salman ini, yang mana cukup banyak kontroversial yang dilakukannya yang tidak banyak diketahui oleh khalayak umum. Yang pertama, kita akan ajak teman-teman untuk membahas kehidupan dia yang glamor penuh kemewahan dan apa saja yang dilakukan oleh putra mahkota Muhammad bin Salman ini. Jika kita lihat cara dia berpakaian yang begitu islami dan memang dia adalah putra mahkota yang harus memakai pakaian yang layak, ternyata dia sering mengadakan pesta yang dilakukan secara pribadi dan rahasia, yaitu di sebuah pulau pribadi pula yang terletak di Maladewa. Dan tidak tanggung-tanggung pesta yang mewah itu mendatangkan lebih dari 150 wanita-wanita yang cantik-cantik yang berpakaian seksi-seksi yang didatangkan dari berbagai negara, semisal dari Brasil, dari Rusia, dan dari negara-negara barat lainnya. Mereka ini didatangkan untuk menjadi wanita penghibur. Namun teman-teman, hanya ada puluhan pria yang datang dan mereka ini rata-rata dari kalangan orang-orang kaya Arab tersebut, atau bisa dikatakan sebagai pangeran-pangerannya gitu, yang diundang untuk menghadiri acara pesta rahasia itu. Dan mereka ini untuk menikmati megahnya pesta tersebut bersama wanita-wanita yang seksi tersebut. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa Muhammad bin Salman ini adalah seorang yang suka bermain wanita dan berfoya-foya. Setiap dia mengadakan private party, selalu mengundang wanita-wanita seksi, dan tidak tanggung-tanggung pesta itu bisa berlangsung selama seminggu atau bahkan bisa sampai sebulan di pulau yang terletak di Maladewa itu. Di pulau itu terdapat beberapa villa ataupun penginapan yang sudah dirancang dengan sangat mewah untuk menghadap ke laut luas. Dari hasil penelusuran banyak orang, villa tersebut memiliki kolam renang pribadi, juga memiliki kepala pelayan yang siap untuk melayani mereka. Bahkan di salah satu pesta mereka pernah mendatangkan mesin pembuat salju agar mereka bisa merasakan sensasi seolah-olah mereka sedang berpesta di daerah yang dipenuhi oleh salju. Di dalam sebuah buku yang berjudul Blood and Oil, di sana diceritakan Muhammad bin Salman ini menggelontorkan uang yang sangat fantastis
Untuk mengadakan satu pesta, dia bisa mengeluarkan biaya sekitar 50 juta US dollar atau kalau dirupiahkan setara dengan 732 miliar rupiah. Wow. Di sana juga ada pegawai yang terdiri dari 300 staf yang mereka ini berada di tempat pesta tersebut dan mendapatkan bonusan sekitar 5.000 US dollar atau setara dengan 73 juta rupiah. Untuk menjaga kerahasiaan, maka para pegawai ini tidak diperbolehkan membawa handphone, laptop, ataupun kamera, dan para staf ini hanya dibagikan handphone tipe jadul yaitu Nokia 3310 yang hanya bisa komunikasi lewat SMS dan telepon, tidak bisa WhatsApp ataupun juga memfoto. Gaji para staf ini sebenarnya cukup kecil, hanya sebesaran 1.000 US dollar hingga 1.200 US dollar atau sekitaran 15 juta rupiah sampai 17 juta rupiah sebulan. Justru dari tip itulah para staf ini bisa mendapatkan banyak dari pangeran-pangeran itu. Muhammad bin Salman dalam berpesta tidak pernah tanggung-tanggung, teman-teman. Artis seperti Shakira, Jennifer Lopez, Gangnam Style, mereka pernah didatangkan. Pernah suatu waktu para pangeran ini ketika sedang berpesta itu pernah tercium oleh media lokal yaitu Private Island News. Nah, di saat itu media lokal tersebut mengetahui sedang ada pesta yang diselenggarakan oleh Muhammad bin Salman yang akhirnya membuat pesta itu terhenti setelah pesta itu berjalan selama 1 minggu lamanya. Dan di saat itu Muhammad bin Salman langsung dilarikan dengan menggunakan jet pribadinya agar tidak terendus atau tertangkap media oleh para wartawan atau dia segera bergegas meninggalkan pulau tersebut. Atas kejadian ini, sempat pihak kerajaan Arab Saudi diminta keterangan, namun pihak kerajaan tidak mengeluarkan statement apa-apa atau bantahan apa-apa, hanya diam dan bungkam saja. Ini adalah fakta pertama bahwasanya Muhammad bin Salman ini suka banget dengan berfoya-foya dengan mengadakan pesta-pesta yang sangat mewah. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan bahas fakta selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang istri dari Muhammad bin Salman ini. Pangeran Muhammad bin Salman ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Sarah binti Mansur bin Abdul Aziz Al Saud yang masih tergolong sepupunya sendiri. Sarah ini sebenarnya tidak memakai hijab atau penutup kepala selayaknya wanita muslimah, apalagi dia adalah istri daripada pangeran putra mahkota Arab Saudi. Sarah ini berparas sangat cantik sehingga dia dijuluki sebagai Barbie kecil. Sarah ini dalam kesehariannya memang sangat tertutup dari media manapun sehingga tidak banyak pemberitaan tentang istri Muhammad bin Salman ini. Muhammad bin Salman ini tidak pernah terlihat berfoto dengan istri dan keempat anaknya sehingga tumbuh spekulasi publik. Publik beranggapan bahwasanya Muhammad bin Salman ini sudah tidak harmonis lagi hubungannya dengan anak-anak dan juga istrinya. Dan diketahui ternyata Sarah ini sudah tidak tinggal lagi di Arab Saudi. Dia memilih menetap dan tinggal di Inggris dengan keempat orang putranya. Usut punya usut, ternyata Sarah ini terlibat pertengkaran dengan ayahnya sehingga menyebabkan Sarah harus keluar dari istana kerajaan Arab Saudi. Sarah ini sudah menetap di Inggris semenjak tahun 2007 dan dia masih dalam lindungan pamannya yang bernama Naif bin Abdul Aziz. Bahkan Sarah ini sempat tersiar kabar bahwa dia pernah mengalami KDRT dari Muhammad bin Salman sendiri. Dia pernah dipukul secara brutal oleh Muhammad bin Salman dan kejadian itu membuat bingung orang-orang di sekitarnya. Kalau dipukul oleh putra mahkota, maka dia akan lapor kemana? Di dalam kasus KDRT ini, Sarah sempat dilarikan ke rumah sakit saking parahnya, dan kejadian ini terjadi pada tahun 2018, dan berita ini sempat disebarluaskan oleh saudara sepupunya Sarah, sehingga sempat menjadi berita viral di khalayak ramai di rakyat Arab Saudi.
Baiklah teman-teman, sekarang kita akan berlanjut ke fakta selanjutnya tentang Pangeran Muhammad bin Salman ini, yaitu dia melakukan penangkapan terhadap para ulama. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Pangeran Muhammad bin Salman ini adalah dalam melaksanakan pembangunan di Arab Saudi banyak sekali mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial, sehingga mendatangkan kritik dan dari kalangan ulama dan juga pembesar-pembesar Islam lainnya, sehingga Muhammad bin Salman ini melakukan hal-hal yang di luar nalar, yaitu dia menangkapi para ulama yang menentangnya, padahal kritikan dari para ulama ini sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan bahkan beberapa ulama yang ditangkap adalah salah satunya Saleh Al-Tabib. Beliau ditangkap pada bulan Agustus tahun 2018. Alasannya itu adalah Saleh Al-Tabib ini ketika khutbah sholat Jumat mengkritik kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman. Beliau ini mengatakan seharusnya Islam semestinya melawan godaan-godaan setan dalam lingkup masyarakat, yaitu godaan berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang akan bisa mendatangkan zina. Saleh Al-Tabib juga mengkritik kebijakan Muhammad bin Salman yang mengizinkan perempuan dan laki-laki berkumpul di acara-acara publik seperti misalnya festival musik, terus diperbolehkannya laki-laki dan perempuan nonton bioskop bersama. Dan dalam khutbahnya ini mengarah dan menyinggol terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Muhammad bin Salman, dan akhirnya Saleh Al-Tabib ini ditangkap karena khutbahnya itu. Lalu ada pula ulama lainnya yang ditangkap, yaitu Syekh Salman Al-Audah. Beliau ditangkap pada tahun 2017, yang mana ketika itu baru ada penggerbekan terhadap para penentang-penentang pemerintah Arab Saudi. Menurut berita yang beredar, kondisi Syekh Salman Al-Audah saat itu benar-benar sangat memprihatinkan. Dia dipenjara selama 5 bulan dan saat itu beliau mengalami sakit yang sangat parah sehingga dilarikan ke rumah sakit. Pemerintah Arab Saudi ketika itu memenjarakan Syekh Salman Al-Audah ini dengan cara yang sangat kejam, yang mana beliau tidak boleh berkomunikasi dengan keluarganya. Dan teman-teman, sekarang kita akan bahas lawan-lawan politik Muhammad bin Salman yang pernah ditangkap karena tidak sesuai dengan atau menentang kebijakan-kebijakan Muhammad bin Salman ini. Di dalam persaingan politik, Muhammad bin Salman juga menindak lawan-lawan politiknya. Misalnya di tahun 2017 saat itu, pasukan keamanan Arab Saudi menahan ratusan orang kaya di negara tersebut, yaitu dengan alasan pemberantasan korupsi. Mereka ini dikurung berminggu-minggu di hotel mewah di daerah Riyadh. Menurut laporan dari New York Times, ada 17 orang akhirnya harus dirawat dikarenakan mengalami kekerasan fisik, dan bahkan ada 1 orang yang meninggal dunia di dalam penahanan tersebut. Menurut para pengamat politik yang memperhatikan pergerakan Muhammad bin Salman ini, dia bukan membasmi orang-orang yang terindikasi korupsi, tetapi dia melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang berpotensi menimbulkan ancaman politik dan juga ancaman terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Muhammad bin Salman. Mereka tidak hanya dipenjara tetapi juga disita harta kekayaannya alias dimiskinkannya. Luar biasa teman-teman. Dan sekarang akan kita lanjutkan pembahasan daripada Muhammad bin Salman ini yang dari sisi gelapnya, yang tadi udah gelap sekarang tambah gelap lagi teman-teman, yaitu dengan ditangkapnya para aktivis hak asasi perempuan. Di pembahasan yang lalu kita pernah membahas tentang diperbolehkannya para wanita mengemudi sendiri, yang sebenarnya kebijakan itu menjadi pro dan juga kontra. Namun ketika kebijakan itu belum diputuskan dan masih menjadi polemik, ternyata ada beberapa aktivis perempuan yang berusaha menentang dan juga menyerukan perlawanan. Ternyata mereka ditangkap. Itu terjadi seminggu sebelum kebijakan itu diberlakukan. Bahkan kejadian itu diketahui oleh Human Rights, dan dia mengatakan kalau Muhammad bin Salman ini sangat otoriter,
yang mana Muhammad bin Salman ini secara terang-terangan memberantas orang-orang yang mengkritik kebijakannya. Dan lagi-lagi dalam penangkapannya itu Muhammad bin Salman beralasan dan juga membela diri dengan mengatakan bahwasanya mereka itu ditangkap karena mempunyai hubungan dengan intelijen asing dan mereka mencoba mengkhianati kerajaan Arab Saudi. Dan di sini kita hanya menyampaikan berita saja ya teman-teman, entah benar entah tidak para aktivis ini menjadi mata-mata asing, kita nggak tahu, mungkin bisa jadi benar atau Muhammad bin Salman yang benar, kita juga tidak tahu ya teman-teman. Dan baiklah teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang sebuah fenomena yang cukup dikenal dalam dunia Islam, yaitu tentang tanda-tanda akan datangnya kiamat, yang konon kabarnya Raja Salman ini telah dinubuatkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai tanda akhir zaman. Dan apakah benar begitu? Marilah kita coba bahas teman-teman. Teman-teman, kalau kita lihat bahwasannya ayah daripada Muhammad bin Salman ini, yaitu Raja Salman, sudah semakin menua sekarang ini. Dan di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan nantinya Raja Salman ini akan meninggal dikarenakan dihabisin teman-teman, atau dibunuhi. Dan jika Raja Salman ini meninggalnya dikarenakan dihabisin, maka benarlah apa yang tertulis di dalam hadis tersebut. Dan ini adalah tafsiran banyak ulama Indonesia ya teman-teman. Dikatakan setelah wafatnya Raja Salman ini maka muncullah Al-Mahdi, yang mana Al-Mahdi ini nantinya akan menggantikan beliau. Di dalam kalkulasi sebagian ulama besar dikatakan kalau kejadian ini sudah sangat dekat sekali, dikarenakan Raja Salman ini sudah semakin menua. Dan apabila kita lihat di berbagai media Arab, di dalam kerajaan Arab Saudi ini sekarang ini sedang terjadi gejolak yang sulit untuk diprediksi. Dan sebagai pendukung akan tanda-tanda kiamat ini semakin dekat adalah turunnya salju di tanah Arab. Kemudian sungai Efrat yang sekarang ini sudah mulai mengering, dan juga penindasan dan pembantaian terhadap umat Islam di mana-mana. Sebagaimana sekarang kita lihat teman-teman, bisa kita lihat perang yang terjadi di Palestina, genosida di mana-mana, dan bagaimana sekarang kita lihat pembangunan gedung pencakar langit di Arab Saudi itu sendiri. Gedung-gedungnya sangat megah dan tinggi, bertebaran di mana-mana. Dan apabila kita mendengarkan ceramah daripada Ustadz Muhammad Zulkifli Ali, yang juga beliau ini disebut juga Ustadz akhir zaman, di dalam ceramah beliau dikatakan bahwasannya Raja Salman ini adalah salah satu daripada tanda-tanda akan munculnya Dajjal dan juga munculnya Imam Mahdi. Menurut Ustadz Muhammad Zulkifli Ali, Al-Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, dari putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Dan beliau juga mengatakan di dalam ceramahnya, tanda-tanda akan datangnya Al-Mahdi ini diantaranya adalah turunnya salju di tanah Arab. Dan ternyata semenjak tahun 2009 di Arab sudah turun salju. Kemudian dunia akan dipenuhi huru-hara peperangan terjadi di mana-mana, kezoliman, penindasan. Sekarang ini bisa kita lihat semakin tidak karuan carut marut di dunia ini. Rusia dengan Ukraina, Palestina dengan Israel, Thailand dengan Kamboja, India dengan Pakistan. Itulah teman-teman, sekarang sudah terjadi perang di mana-mana. Dan tanda-tanda yang selanjutnya adalah wafatnya Raja Arab dan bertengkarnya 3 putra mahkotanya. Yang mana di sini bisa kita lihat dengan sangat nyata terlihat ketika Raja Abdullah wafat dan ketiga putra mahkotanya sangat gaduh dikarenakan memiliki prinsip dan karakter yang berbeda. Ketiga putra mahkota itu adalah Raja Salman yang sekarang berkuasa, dan juga ada Talal dan juga Muhrim. Dan dicurigai apabila hadis Rasulullah SAW itu merujuk kepada Raja Salman,
Maka dipastikan Raja Salman ini adalah raja terakhir di Kerajaan Arab Saudi, teman-teman. Sebagaimana kita lihat, sekarang Raja Salman belum lama berkuasa tetapi sudah mulai menua dan sakit-sakitan, dan bahkan kebijakan-kebijakan yang terjadi di Arab Saudi sekarang ini diambil oleh anaknya, yaitu yang bernama Muhammad bin Salman. Dan juga bisa kita lihat tanda-tanda konflik juga sudah terjadi, yaitu Muhammad bin Salman dengan ayahnya sendiri, yaitu Raja Salman. Yang mana Raja Salman ini sebenarnya juga kurang senang dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Muhammad bin Salman yang terlalu kontroversial dan juga tidak memperdulikan syariat-syariat agama yang ada. Mantan mata-mata Arab Saudi pernah mengatakan bahwa Mohammed bin Salman atau MBS adalah seorang psikopat yang tak punya empati. A psychopath with no empathy, doesn't feel emotion, never learned from his experience. Mohammed bin Salman atau Pangeran Salman atau sering disingkat MBS adalah sosok penuh teka-teki. Calon kuat pengganti orang paling berpengaruh di dunia urutan ke-16 versi Forbes 2016. Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang tak lain tak bukan ayahnya sendiri. Sebelum naik tahta pun ia adalah penguasa de facto kerajaan. Membuka era baru Arab Saudi. Menjadi peletak pilar reformasi di negaranya melalui program-program pembaharuan yang mencengangkan. Dengan menghilangkan citra keras dan ketat ala Wahabi, MBS maju sebagai pemimpin muda yang mendobrak tradisi lama dari Arab Saudi. Meninggalkan konservatisme, MBS membuka jalan modernisme di negaranya agar tak kolot lagi. Menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja termasuk pengunjung dari barat. MBS telah mengizinkan penggunaan bikini bagi wisatawan perempuan di pantai. Mengizinkan perempuan laki-laki menginap sekamar tanpa menunjukkan bukti nikah. Mengizinkan warga perempuannya mengemudi dan keluar rumah sendiri tanpa izin dari mahramnya. Lalu mengizinkan perempuan dan laki-laki satu ruangan nonton di bioskop atau di stadion. Bahkan mengizinkan konser ditonton oleh siapa saja dalam satu ruangan tanpa pembatas. Aturan lama yang mengekang perempuan telah dilonggarkan. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua yang terjadi, dan juga segera kita selalu menyadari bahwasannya kehidupan ini hanyalah sementara dan kehidupan akhiratlah yang selama-lamanya. Hidup yang hanya sementara ini sudah sepantasnya lah kita mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya, perbaiki sholat kita dan terus menebar kebaikan. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.